Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Ade Indah Wahdini. Benar ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di ruang ilmu part 3 ini. Sudah ada 60 orang yang sudah join di ruang meeting ini. Terima kasih, antusiasme yang sangat luar biasa, kami apresiasi. Terima kasih teman-teman. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara webinar ini. Untuk itu, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yakni pertama pembukaan, yang kedua perkenalan singkat rumah bercerita, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi tanya jawab, yang kelima dokumentasi, yang selanjutnya pengumuman pemenang door prize, dan yang terakhir ialah penutup. Untuk tema acara ruang ilmu part 3 ini adalah bipolar disorder, it's more complex than you might think. Jadi ruang ilmu part 3 ini dalam rangka memperingati Hari Bipolar Sedunia. Baik teman-teman yang berbahagia, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, acara kita bisa lancar dari awal hingga akhir. Nah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Jadi pemaparan materi oleh narasumber yang tengah hadir. Kepada Dr. Ade Indah Wahdini, kami persilahkan memulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat puasa bagi yang menjalankan. Hari ini saya bercerita aja lah ya, bercerita dari sesuai dengan kompetensi saya gitu ya. Bercerita mengenai gangguan mood bipolar. Kita mungkin sebagian di sini sudah tahu atau mungkin belum tahu bahwa 30 Maret kemarin kita memperingati World Bipolar Day gitu. Jadi 30 Maret itu kalau yang saya ketahui memang diperingati sebagai Hari Bipolar sedunia ya. Jadi memang bukan di Indonesia aja, jadi sedunia. Itu sebenarnya sudah diperingati kalau nggak salah dari mungkin ada yang lain pernah baca, kalau saya keliru kasih tahu ya. Kayaknya dari tahun 2014 gitu. Jadi sekedar informasi aja. Kalau memang ada yang sudah tahu ya nggak apa-apa ya. Buat yang belum tahu aja. Jadi Hari Bipolar Sedunia itu 30 Maret itu hari kelahiran Vincent van Gogh. Mungkin pernah dengar ya. Vincent van Gogh itu pelukis yang terkenal yang kalau kita tahu salah satu telinganya tidak ada. Jadi beliau itu mengidap bipolar dan mengakhiri hidupnya dengan suicide gitu. Jadi dengan karir yang secemerlang beliau itu, ternyata beliau mengidap bipolar. Perjalanan penyakitnya itu sampai diteliti sampai saat ini gitu. Dan itu mungkin menjadi momentum atau sebagai pengingat buat kita bahwa gangguan bipolar itu does exist, kan ya. Kemudian untuk temanya, jadi kenapa sih diperingati Hari Gangguan Bipolar seluruh dunia itu, kenapa diperingati? Visi misinya itu sebenarnya untuk meningkatkan awareness dan mengurangi atau sampai dengan menghilangkan stigma mengenai pasien-pasien dengan gangguan bipolar gitu, sehingga
pasien-pasien dengan gangguan bipolar dapat berperan aktif kembali di masyarakat sesuai dengan fungsi perannya. Misalnya dia sebagai mahasiswa dapat berfungsi peran sebagai mahasiswa, jadi dapat kembali ke masyarakat, kemudian dapat menjalani perannya di masyarakat. Gitu ya. Oke, itu sekedar pengantar aja. Kita masuk ke gangguan bipolar. Seperti di awal saya bilang, saya cuma bercerita aja lah, bercerita sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan pengalaman saya. Nanti kita akan diskusi. Slide. Slide. Next slide. Oke, nanti kita akan bahas sekitar 6 poin lah ya dari hari ini. Semoga akan tercapai nih ke 6 poin, tidak panjang-panjang lebar. Dari yang judulnya itu kompleks, insya Allah saya akan membuatnya sesimpel mungkin gitu, supaya bisa diterima dengan baik, dengan mudah. Yang pertama tentang bipolar sebagai gangguan mood, kemudian kejadian bipolar di seluruh dunia, gejalanya seperti apa, kemudian yang menyebabkan itu apa sih, kemudian tata laksana dan pencegahannya, terus pentingnya penanganan profesional pada gangguan bipolar. Slide. Nah, di depan saya sudah kasih judulnya itu gangguan mood bipolar, karena gangguan sekarang itu bipolar itu kalau di kitabnya diagnosis, acuan diagnosis, dia masuknya ke gangguan mood. Kalau dulu itu gangguan afektif. Afektif sama mood bedanya apa, Dok? Ya udah, tahu aja deh yang sekarang aja ya. Mood itu keadaan emosional yang internal, berkelanjutan dan sifatnya subjektif. Jadi yang memang dirasakan oleh masing-masing orang. Dia apa yang diutarakannya itu adalah mood. Dan sifatnya itu internal dan berkelanjutan. Jadi pasien pasti akan mengutarakan apa yang dirasainya itu gitu. Jadi moodnya itu pasti yang diutarakan oleh pasien. Nah, kalau mood yang terganggu atau gangguan mood itu tuh apa? Jadi dia itu berupa gangguan psikiatri dengan karakteristiknya itu adalah disregulasi suasana hati yang pervasif. Jadi yang luas. Jadi bukan hanya kayak sedih dan senang itu normal ya, tapi kalau dia bersifatnya pervasif, meluas, mempengaruhi banyak hal kayak gitu, itu bisa disebut terganggu. Dan gangguan aktivitas psikomotor, bioritmik, dan kognitif yang juga terganggu. Kalau kita lihat di sini ada aktivitas psikomotor, bioritmik, sama kognitifnya terganggu, berarti tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel kita gagal ujian sedih atau dapat kiriman uang senang, kayak gitu ya. Jadi memang ada perubahannya yang cukup signifikan. Kemudian gangguan mood itu juga terdiri dari sekelompok tanda dan gejala yang bertahan selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, cenderung berulang, biasanya bersifat periodik dan ada siklusnya kayak gitu. Nah, kalau gangguan bipolar itu apa? Jadi yaitu berupa gangguan mental, berupa perubahan yang drastis dari suasana hati, sifatnya itu episodik, ditandai dengan gejala manik, depresi, atau campuran. Kayak gitu. Apa itu gejala manik, depresi, campuran? Next. Oh ya, nanti ya di belakang. Nah, sekarang nggak apa-apa yang tadi. Nanti kita akan yang balik lagi. Nah, ini. Kenapa kita butuh, kenapa sih kita butuh membicarakan tentang gangguan bipolar? Karena ternyata menurut penelitian dari WHO, dalam 10 tahun terakhir itu sekitar 1% penduduk dunia itu mengalami bipolar. Angka ini pastinya bukan angka yang pasti karena terus berkembang. Yang pertama pastinya terus berkembang sampai dengan saat ini. Kalau nggak salah ini itu angka pada tahun 2018. Nah, di situ juga tidak disebutkan bulat 1%, ada yang 1-2%. Kalau mungkin ada beberapa yang pernah baca bisa lebih tinggi karena terkait dengan ya penelitiannya itu berbeda-beda ya, wilayahnya beda. Kalau dari WHO, saya mengambil dari salah satu aja dari WHO itu mengatakan 10 tahun terakhir ini sekitar 1%. Kemudian prevalensi dari gangguan bipolar 1 pada laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama aja. Jadi 1:1. Tidak ada terlihat perbedaan prevalensi gangguan bipolar 1 pada laki-laki atau perempuan.
Nah, kalau pada gangguan bipolar 2 itu disebutkan bahwa perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tentunya, tapi ini juga tidak terlalu signifikan disebutkan seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa lihat laki-laki dan bipolar, laki-laki dan perempuan tentunya berisiko dan bisa saja terkena gangguan bipolar. Ini gangguan bipolar 1 dan 2 nanti kita akan sebutkan di belakang ya. Kemudian, kenapa ini penting? Gangguan bipolar itu disebutkan dia itu menyebabkan disabilitas medis ke-8 di dunia. Gitu. Kenapa? Karena gangguan bipolar ini sering juga nih berhubungan dengan penyakit fisik lain, sehingga menyebabkan disabilitas pada orang-orang yang menderita bipolar. Gitu. Kemudian mortalitasnya juga tinggi. Kenapa? Terkait dengan penyakit fisiknya tadi dan perilaku bunuh diri pada pasien-pasien bipolar. Disebutkan bahwa bunuh diri pada pasien dengan gangguan bipolar itu 10 sampai 30 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Ini angka yang cukup tinggi ya. Dan 20% pasien dengan gangguan bipolar itu paling banyak itu yang tidak tertangani, mengakhiri hidupnya dengan cara suicide. Jadi melihat angka-angka ini ternyata sebenarnya banyak ya kejadian bipolar di dunia ini. Nah, angka 1% yang di sini itu pun pastinya yang terdeteksi, yang ketangkep gitu loh sama penelitinya. Pastinya yang tidak ketangkep sama penelitinya lebih banyak lagi gitu. Oke, next. Nah, ini tadi kita sebelum kita tahu tadi ada gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, terus jenis-jenis dan teman-temannya, kita tahu dulu nih ada gejala-gejala bipolar. Nah, tadi kan di awal disebutkan ada namanya manik, ada namanya depresi, kemudian ada periodik, siklus, dan teman-temannya gitu ya. Nah, 2 tanda penting yang kita kenali dulu dari bipolar itu biasanya dia menyebutkan adalah episode dari manik, kemudian episode depresi. Manik itu apa? Jadi di sini ada 2, ini saya ngambil dari textbooknya ya. Jadi ada 2 tanda penting dari pasien yang mengalami episode manik. Yang pertama, mood yang meningkat. Jadi senang banget dilihat gambarnya itu ya, gambar yang cerah, dia mood. Jadi yang dirasakannya itu senang, meningkat, happy banget gitu. Kemudian saking senangnya itu bisa sampai irritable, diganggu dikit langsung langsung jadi marah. Jadi mudah irritable itu mudah dirangsang tuh. Dapat mendapatkan suatu input aja dia langsung bisa bereaksi gitu dari moodnya yang meningkat itu. Kemudian ditambah dengan ada berapa nih? 7 gejala tambahan di bawah ini. Jadi yang pertama inflated self-esteem. Jadi dia merasa diri dia tuh hebat, tinggi gitu. Dia hebat, dia merasa terkenal, dia merasa diperhatikan orang. Pokoknya harga dirinya tuh merasa tinggi banget gitu. Kemudian peningkatan aktiviti sampai dengan agitasi. Jadi banyak banget energinya. Pada orang keadaan manik ini energinya banyak banget. Kalian bayangkan kalian lagi semangat-semangatnya. Nah, dia di level yang di atasnya itu. Happy, seneng, pengen melakukan apapun kayak gitu. Tapi saking banyaknya, bisa-bisa kalau pada episode yang manik itu tidak beres kayak gitu. Saking banyaknya. Mau ngerjain ini, kayak gitu. Goal directed activity. Jadi ada sebenarnya dia tuh pengen ngerjain itu. Cuci piring, sikat kamar mandi, ngelihat itu dikit kan tadi ya mudah terdistract gitu ya. Jadi ngelihat itu nggak beres, beresin, ini nggak beres, beresin gitu. Jadi banyak sekali yang ingin dilakukannya sampai dengan terlihat seperti kayak pasien yang nggak jelas gitu loh motoriknya. Kemudian risk taking. Jadi ini sebenarnya semuanya kan ada hubungannya ya, kita bisa membayangkan aja orang-orang dengan merasa dirinya hebat, merasa dirinya itu punya kemampuan lebih kayak gitu. Jadi dia tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang berisiko tinggi, gitu. Kemudian
dia biasanya pada orang-orang pada episode manik itu saking banyaknya energinya itu dia kayak merasa nggak butuh tidur gitu. Banyak aja energinya. Dia nggak merasa tuh dia nggak bisa tidur, tapi dia pengen aja pengen pengen inu gitu. Jadi dia decrease need for sleep. Jadi dia memang merasa tidak butuh tidur. Kemudian distractable concentration ini bisa kita ya ini pastinya akan berhubungan sama gejala-gejala di atas. Jadi pengen ini, pengen itu, konsentrasinya jadi gampang terpecah-pecah. Talkative, jadi sampai dengan kalau kita bilang itu bicaranya banyak sekali, biasanya sampai lawan bicara itu pasti notice nih orang tuh bicaranya tuh kebanyak sekali, nggak bisa diputus kayak gitu. Kemudian yang terakhir idenya lompat-lompat, jadi flight of ideas. Jadi ke topik satu belum selesai, ke topik satu lagi, ke topik satu lagi, ke topik satu lagi. Pada tingkat yang lebih parah, biasanya per kalimat aja tuh nggak ada hubungannya. Pada tingkat yang lebih parah lagi, per kata nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, pokoknya kalau episode manis itu episode semua di sini kan pasti pernah merasakan happy, semangat gitu ya dalam hidupnya. Nah, ini di level yang tinggi banget gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang episode depresif. Episode depresif itu dua core symptomnya itu depressed mood, jadi benar-benar perasaan apa ya, moodnya tadi itu kalau tadi kan elevated ya, jadi naik. Kalau ini depressed mood itu jadi sedih, nggak bersemangat, kemudian utamanya sedih ya, depres itu pokok di core-nya itu adalah si sedihnya itu. Kemudian yang kedua itu adalah loss of interest. Kita bisa bilang anhedonia ya, kalau biasanya di istilah di psikiatri itu loss of interest. Jadi nilainya tuh gimana sih? Dulu dia itu senang tuh, misalnya berkebun, senang tanam-tanaman. Pada orang dengan pada orang yang berada pada episode depresif, hilang tuh minat kegembiraannya terhadap sesuatu yang dulu disukainya. Dulu hobi, sekarang nggak hobi lagi. Nggak ada lagi interest terhadap hal itu. Ngeliat tanaman biasa aja gitu. Kalau dulu tuh pengen senang gitu ngelihatnya. Atau misalnya senang tuh ngumpul-ngumpul bareng teman-teman. Ini udah nggak ada lagi keinginan itu. Itu dua core symptomnya itu. Nah, tambahannya itu biasanya perubahan dari berat badan. Itu terkait dengan nafsu makan biasanya. Biasanya ada yang meningkat atau nggak nafsu makan. Gitu. Jadi di sini tidak disebutkan harus meningkat atau harus menurun, memang ada perubahannya karena pada masing-masing orang itu akan berbeda respon adaptasinya terhadap stres. Kemudian sleep disturbance, jadi ada gangguan tidur. Biasanya sulit tidur, tidurnya terganggu, bangunnya terlalu awal, mimpi buruk, jadi ada gangguan tidur. Kemudian psychomotor agitation atau retardation, biasanya ini kalau yang tadi itu kan apa ya, psikomotor atau gerakannya tuh banyak sekali, saking banyaknya energinya. Kalau ini biasanya lebih malas, bergerak aja tuh malas. Jadi secara psikomotornya itu buat bergerak itu tuh kayak nggak ada energinya. Statik, kayak lelah. Kemudian dari perasaannya itu ada guilt atau apa ya, perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, perasaan merasa dirinya itu kayak nggak berguna, tidak diinginkan, tidak diperlukan gitu. Kemudian executive dysfunction, jadi fungsi eksekutifnya itu terganggu. Jadi misalnya seperti tidak bisa fungsi eksekutif itu tuh kan apa ya? Itu fungsi luhurnya manusia loh, yang membedakan manusia dan hewan itu. Jadi yang benar, yang salah seperti apa, kayak itu terganggu. Kemudian yang paling tidak diinginkan adalah suicidal ideation. Itu termasuk juga dari gangguan fungsi eksekutif tadi gitu. Sudah tidak bisa apa ya, memutuskan, mempertimbangkan ini baik atau buruk gitu. Itu kita kenal. Jadi ada dua ya, ada manik dan depresif. Kalau kita berbicara mengenai bipolar atau gangguan bipolar, pasti terkait dengan dua hal ini. Next. Nah, bipolar. Bipolar itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Secara
teori itu ya. Tapi yang mau saya kenalkan di sini yang mungkin karena dari tadi saya sebutkan juga sih. Jadi secara umum bipolar itu yang akan saya kenalkan di sini itu 3, bipolar 1, bipolar 2 sama psikotinik. Bipolar 1. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini ya, itu yang paling atas itu udah sampai garisnya manik. Yang di tengah itu normal, yang paling bawah itu garisnya depresi. Itu garis-garis mood ya. Nah, kalau bipolar 1 yang dialaminya tuh sampai ke atas tuh grafiknya yang warna merah itu ya sampai ke atas. Yang dialaminya itu benar-benar sampai yang tadi gejala yang saya sebutkan. Itu dia full dapatnya, mengalaminya tadi itu. Plus depresinya juga dia dapat. Jadi benar-benar si 2 kutub ini dialaminya. Atau bisa juga dia campuran. Kalau campuran itu yang di tengah tuh, yang manic with mixed features. Jadi dia maniknya dapat, depresinya walaupun tidak terlalu sampai bawah, tapi ada sebagian gitu. Ada sebagian dari episode depresi itu. Tapi kalau kita bicara mengenai bipolar 1, maniknya otomatis iya gitu, sampai atas. Kalau sudah mengalami itu, ya kita bisa bilang itu bipolar 1. Gitu. Kemudian next yang yang bipolar 2 ya. Bipolar 2, yang bipolar 2 dia atasnya itu kita lihat cuma sampai hypomanic. Hypomanic itu apa? Mirip sama si mixed features of depression yang di bawah. Kita lihat garisnya itu nggak sampai di atas. Gitu. Jadi tidak semua gejala yang saya sebutkan di atas tadi, yang di slide sebelumnya itu dialami. Bisa jadi happy banget, goal directed activity-nya tadi, yang aktivitas bertujuan tadi, iya banyak, tapi bisa selesai gitu. Tapi energinya tetap banyak gitu. Hatinya bahagia tetap, merasa bisa iya, tapi mungkin masih bisa selesai nih activity-nya, energinya banyak. Tidur terganggu sih, cuma ya dikit-dikit bisa lah gitu. Jadi kita bisa bayangkan dia di grafik yang tidak sampai di atas banget, nggak sampai puncak. Gitu. Kalau di textbooknya itu disebutkan bahwa kalau hypomanic itu gejala manik, tapi severity-nya atau keparahannya tidak sampai manik, atau durasinya tidak selama punyanya manic gitu. Tapi dia ada sih depresinya sampai ke bawah banget. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar sampai dua-duanya itu dua core simptomnya ada, kemudian simptom-simptom tambahannya tadi dia memenuhi. Gitu. Jadi utamanya dia yang si depression tadi. Tapi nanti harus bisa dibedakan lagi dengan kalau dia unipolar aja, jadi hanya depresi aja. Jadi dia tidak pernah ada episode hypoman gitu. Jadi dia hanya memiliki gejala depresif. Cuma kan kita bicaranya tentang bipolar ya. Jadi saya nggak bahas tentang yang depresif aja. Kalau bipolar 2, dia pasti ada episodenya dia senang, bersemangat kayak gitu. Oke, next. Kita masuk jenis yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya siklotinia gitu. Siklotinia disorder. Jadi dia itu ada di, kalau kita lihat grafiknya, dia adanya di hypoman, hypomanic, dan dyspnea. Jadi nggak sampai puncak-puncak banget, nggak sampai di puncak paling atas, dan tidak sampai di puncak di terdalam kayak gitu. Dan dia berulang. Dalam 1 tahun itu biasanya sampai dengan 4 kali siklusnya ini. Biasanya kita bisa bilang siklotinia. Kayak gitu ya. Jadi gejalanya tidak separah manik, tidak separah depresi, tapi ada fluktuasi mood yang nyata. Kalau bipolar itu kan kayak gitu, ya. Jadi fluktuasi mood yang biasa sih normal kan, orang happy dan tidak happy itu kan normal. Tapi kalau dia merasa itu sampai benar-benar terganggu gitu, ya pada orang-orang dengan gangguan bipolar, dia benar-benar merasa terganggu akan perubahan suasana hati itu, walaupun tidak sampai tinggi banget atau tidak sampai dalam banget untuk manik atau depresinya. Bisa jadi siklotinia. Itu termasuk salah satu jenis yang bipolar yang berikutnya, yang siklotinia. Sebenarnya masih ada jenis-jenisnya lagi ya, tapi paling enggak kita kenal 3 itu deh. Di sini ada penjelasannya, ada manic episode, kemudian major depressive episode,
episode, kemudian hypomanic dan mixed episode. Oke, next. Kenapa seseorang bisa mengalami gangguan bipolar? Sampai sebenarnya penyebab gangguan bipolar, penyebab gangguan mental yang lain itu sama, itu selalu disebutkan multifaktorial ya. Pasti dia akan mencakup jadi biologi, psikologi, dan sosial. Jadi biopsikososial. Jadi nggak mungkin hanya bionya aja, dari fisiknya aja, tidak mungkin hanya psikisnya saja, tidak mungkin hanya kesalahan dari sosialnya saja. Pasti multifaktorial. Begitu juga dengan gangguan bipolar. Bipolar juga seperti itu. Gangguannya itu multifaktorial. Multifaktorialnya itu apa? Yang pertama kita lihat genetik. Jadi ini juga masih dalam penelitian terus-menerus sampai dengan saat ini, gen apa sih yang diturunkan oleh orang tua dengan bipolar pada anak dengan bipolar. Jadi banyak tuh kalau kita buka penelitian-penelitian yang sudah publish gitu, jenis-jenis gen yang diturunkan. Jadi orang tua punya gen ini, anak dengan bipolar, oh ternyata ada kesamaan. Mungkin ini yang diturunkan, mungkin ini. Jadi memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa bipolar itu memang diturunkan secara genetik. Kenapa? Karena pada genetik itu angka kejadian bipolar pada pasien-pasien dengan kembar identik dan orang tua dengan bipolar itu lebih tinggi daripada populasi umum. Kemudian prenatal dan postnatal factor, jadi jadi memang keadaan mental seseorang itu ditentukan dari dari sejak dalam kandungan sampai dengan proses kelahiran juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Jadi disebutkan bahwa ada beberapa keadaan prenatal. Jadi misalnya infeksi dalam kandungan kayak gitu, infeksi anak dalam kandungan, kemudian infeksi misalnya tokso, itu dalam penelitian juga apakah berhubungan dengan kejadian bipolar pada masa remaja, gitu, pada masa dewasa. Kemudian perinatal fracture misalnya keadaan bayi-bayi dengan berat badan kurang atau prematur juga sedang dalam penelitian. Jadi ada beberapa angka yang menyebutkan bahwa anak-anak dengan lahir prematur itu berisiko untuk terjadinya bipolar pada adult, jadi pada masa remaja atau dewasa. Kemudian ada trauma masa kecil, nanti akan saya jelaskan untuk trauma masa kecil, kemudian ada stresor psikologis, kemudian ada penyalahgunaan zat, kemudian ada gangguan-gangguan dari penyakit-penyakit fisik gitu, medical comorbid. Childhood trauma dan psychological stressor akan saya jelaskan berikutnya. Untuk penyalahgunaan zat ini ya, jadi kembali lagi tadi yang Vincent van Gogh itu, saya pernah baca, Vincent van Gogh itu kan mengidap bipolar, kemudian dia juga ada BPD juga, borderline personality disorder, kemudian dan ada juga penggunaan alkohol yang masif pada Vincent van Gogh, dan itu mempengaruhi sekali keparahan dari bipolarnya itu, sehingga penelitian yang sampai dengan saat ini juga menunjukkan penyalahgunaan zat baik kanabis atau zat-zat yang lain itu sangat berhubungan dengan gangguan bipolar. Kemudian medical comorbid, jadi di dalam tubuh kita ini ada namanya HPA aktif gitu. Jadi sistem di dalam tubuh yang mempengaruhi kerja otak, kerja endokrin atau hormonal di dalam tubuh kita, sehingga gangguan bipolar ini berhubungan dengan penyakit-penyakit lain, misalnya gangguan tiroid gitu, kemudian atau SLE atau lupus gitu ya. Next. Ini yang tadi saya bilang ya, childhood trauma. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi di
secara teori itu disebutkan bahwa di sini kita lihat ya, otak pada anak-anak yang mengalami, ini perbandingan antara yang tidak mengalami stres pada saat masa kecil, kemudian yang mengalami stresnya ringan, dan yang mengalami abuse pada masa kecilnya. Gitu. Di sini kalau yang no stress, di situ pada saat dia mendapatkan emosional trauma, dia akan aktif tuh. Jadi ada overactivity di otaknya. Terus kemudian yang mengalami stres yang mild itu dia normal, malah terlihat normal. Itu menariknya ya. Kemudian yang mengalami abuse, dia overactivity, jadi overactivation di situ. Itu yang gambar merah-merah itu overactivation. Nah, jadi itu kan keadaan di otaknya itu kita lihat perbandingannya dari yang tidak mendapatkan stres ringan, kemudian yang mendapatkan abuse berulang. Sama-sama teraktivasi. Yang mild itu mungkin saja bisa tidak gitu. Bisa aja normal. Nah, kemudian selanjutnya di situ terlihat bahwa pada yang tidak mengalami stres dan yang mengalami stres ringan, keadaannya itu bisa kembali ke baseline-nya saat stresornya itu tidak diberikan gitu. Jadi saat tidak mendapatkan stresor, keadaan otaknya itu mengalami kembali lagi seperti normal. Nah, pada yang mengalami abuse, misalnya berulang, dia itu keadaan otaknya itu sudah terjadi stress sensitization, jadi tidak kembali ke baseline. Jadi walaupun dia tidak muncul tuh gejala-gejalanya, belum muncul nih di tengah-tengah stress sensitization, but no symptom of depression. Kemudian saat dia dewasa nih, dapatlah dia stresor, banyak multiple adult life stressor. Nah, pada yang riwayatnya itu tidak mendapatkan stres atau yang mild, dia bisa tidak muncul tuh gejala-gejala psikiatrinya. Tapi pada yang pernah mendapatkan abuse, itu biasanya munculnya itu gejala-gejala depresi. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini betapa trauma masa kecil itu sangat berpengaruh pada kehidupan psikis orang pada saat dewasanya gitu, karena ini memang sudah dijelaskan, sudah diteliti gitu. Dan ini mungkin pada keadaan-keadaan yang overactivation, kemudian abnormal, ini mungkin tidak terlihat secara klinisnya, tapi bisa terlihat dengan fungsional MRI biasanya. Jadi memang overactivation dari otak pada anak-anak yang pernah mengalami trauma, baik ringan ataupun yang berat, atau yang tidak mengalami sama sekali, gitu ya. Jadi memang berhubungan sekali trauma masa kecil dengan kejadian gangguan mood ini. Baik, kalau di sini disebutkannya depresi. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat pada dewasa ya, sirkuit otaknya pada otak yang terpapar oleh stresor. Di sini kalau kita lihat normalnya yang di sebelah kiri ini normalnya ya, di sebelah kiri itu normal. Normalnya itu misalnya pada tidak terprovokasi oleh stresor, dia akan berada di baseline-nya aja, normal aja. Tapi kalau dia sudah mendapatkan trauma, biasanya dia akan mengalami overactivation. Mungkin muncul akan simptom-simptom ringan dari depresi atau simptom-simptom ringan gitu ya dari saat menghadapi stresor, sedih, kacau gitu. Normalnya saat stresor itu tidak terpapar stresor lagi, sirkuit di otak akan mengalami balik ke baseline-nya lagi tuh yang abu-abu. Kemudian normalnya lagi kalau memang itu misalnya terpapar lagi pada orang normal, dia bisa mengambil pelajaran dari yang kemarin. Jadi terpapar stresor yang serupa, dia tidak muncul tuh simptomnya. Ini yang kiri itu yang normal ya. Jadi saat tidak terpapar stresor, oke, tidak muncul gejala, terpapar stresor mungkin akan muncul gejala yang ringan. Kemudian misalnya itu berulang, dia sudah dapat mengambilkan pelajaran,
muncul stresor lagi, dia bisa tidak muncul gejala seperti yang di awal, kayak gitu. Tapi pada orang-orang dengan gangguan gitu, dengan apa namanya, dengan yang memang tadi misalnya dengan riwayat child abuse gitu, kita lihat yang di sebelah kanannya, brain circuit-nya. Dia pada keadaan normal tanpa ada provokasi stres, dia normal aja di baseline-nya. Kemudian dia mendapatkan tuh child abuse, kemudian nih kalau di sini child abuse sampai 3 kali berulang, artinya berulang ya. Jadi sirkuit otaknya itu jadi over activation gitu. Jadi kalau merah sama hitam itu kan jadi sangat aktif. Bisa jadi pada saat itu muncul tuh transient symptomnya, muncul simptom-simptom kesedihan, jadi ada perubahan pada saat itu ya, pada saat dia mendapatkan abuse itu gitu. Semakin kemudian dibawa tuh sampai dewasa. Nah, walaupun abuse-nya itu kan udah stop, abuse-nya itu kan pada saat child gitu ya. Pada saat dewasa bisa jadi di sini kemungkinan no symptom bisa, tapi bisa jadi juga dia jadi rapuh, jadi vulnerable, jadi gampang terkena pada saat terkena stres seperti itu, dia mudah mengalami misalnya depresi kayak gitu, atau dia bisa jadi stress sensitization, jadi bisa jadi juga dia jadi kuat. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang menjawab misalnya, kok bisa sih dulu tuh dia tuh galak banget loh orang tuanya sama dia. Oh, jadi dia mungkin masuknya yang no symptom kayak gitu. Tapi ada juga yang pasien-pasien dengan riwayat masa kecilnya itu abuse, dewasanya muncul tuh gejala-gejalanya. Berarti dia jadi pada saat dewasa dia terpapar lagi oleh stresor pada saat dewasa, muncul tuh gejalanya. Ternyata dia masuk yang kelompok yang vulnerable gitu. Di sini yang 3 ini menunjukkan juga bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu muncul tuh gejala-gejalanya. Jadi bukan hanya di otak saja, walaupun di otak saja itu memang penelitian sudah menunjukkan bahwa bisa jadi tuh orang-orang dengan riwayat kan. Hari ini saya bercerita aja lah ya, bercerita dari sesuai dengan kompetensi saya gitu ya. Bercerita mengenai gangguan mood bipolar. Kita mungkin sebagian di sini sudah tahu atau mungkin belum tahu bahwa 30 Maret kemarin kita memperingati World Bipolar Day gitu. Jadi 30 Maret itu kalau yang saya ketahui memang diperingati sebagai Hari Bipolar sedunia ya. Jadi memang bukan di Indonesia aja, jadi sedunia itu sebenarnya sudah diperingati kalau nggak salah dari mungkin ada yang lain pernah baca, kalau saya keliru kasih tahu ya. Kayaknya dari tahun 2014 gitu. Jadi sekedar informasi aja, kalau memang ada yang sudah tahu ya nggak apa-apa ya, buat yang belum tahu aja. Jadi Hari Bipolar sedunia itu 30 Maret itu hari kelahiran Vincent van Gogh. Mungkin pernah dengar ya, Vincent van Gogh itu pelukis yang terkenal yang kalau kita tahu salah satu telinganya tidak ada. Jadi beliau itu mengidap bipolar dan mengakhiri hidupnya dengan suicide gitu. Jadi dengan karir yang secemerlang beliau itu, ternyata beliau mengidap bipolar. Perjalanan penyakitnya itu sampai diteliti sampai saat ini gitu. Dan itu mungkin menjadi momentum atau sebagai pengingat buat kita bahwa gangguan bipolar itu does exist kan ya. Kemudian untuk temanya, jadi kenapa sih diperingati Hari Gangguan Bipolar seluruh dunia itu, kenapa diperingati? Visi misinya itu sebenarnya untuk meningkatkan awareness dan mengurangi atau sampai dengan menghilangkan stigma mengenai pasien-pasien dengan gangguan bipolar gitu, sehingga pasien-pasien dengan gangguan bipolar dapat berperan aktif kembali di masyarakat,
sesuai dengan fungsi perannya. Misalnya dia sebagai mahasiswa dapat berfungsi peran sebagai mahasiswa, jadi dapat kembali ke masyarakat, kemudian dapat menjalani perannya di masyarakat. Gitu ya. Oke, itu sekedar pengantar aja. Kita masuk ke gangguan bipolar. Seperti di awal saya bilang, saya cuma bercerita aja lah, bercerita sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan pengalaman saya. Nanti kita akan diskusi. Slide. Slide. Next slide. Oke, nanti kita akan bahas sekitar 6 poin lah ya dari hari ini. Semoga akan tercapai nih ke 6 poin, tidak panjang-panjang lebar. Dari yang judulnya itu kompleks, insya Allah saya akan membuatnya sesimpel mungkin gitu, supaya bisa diterima dengan baik, dengan mudah. Yang pertama tentang bipolar sebagai gangguan mood, kemudian kejadian bipolar di seluruh dunia, gejalanya seperti apa, kemudian yang menyebabkan itu apa sih, kemudian tata laksana dan pencegahannya, terus pentingnya penanganan profesional pada gangguan bipolar. Slide. Nah, di depan saya sudah kasih judulnya itu gangguan mood bipolar, karena gangguan sekarang itu bipolar itu kalau di kitabnya diagnosis, acuan diagnosis, dia masuknya ke gangguan mood. Kalau dulu itu gangguan afektif. Afektif sama mood bedanya apa, Dok? Ya udah, tahu aja deh yang sekarang aja ya. Mood itu keadaan emosional yang internal, berkelanjutan dan sifatnya subjektif. Jadi yang memang dirasakan oleh masing-masing orang. Dia apa yang diutarakannya itu adalah mood. Dan sifatnya itu internal dan berkelanjutan. Jadi pasien pasti akan mengutarakan apa yang dirasainnya itu gitu. Jadi moodnya itu pasti yang diutarakan oleh pasien. Nah, kalau mood yang terganggu atau gangguan mood itu tuh apa? Jadi dia itu berupa gangguan psikiatri dengan karakteristiknya itu adalah disregulasi suasana hati yang pervasif. Jadi yang luas, jadi bukan hanya kayak sedih dan senang itu normal ya, tapi kalau dia bersifatnya pervasif, meluas, mempengaruhi banyak hal kayak gitu, itu bisa disebut terganggu. Dan gangguan aktivitas psikomotor, bioritmik, dan kognitif yang juga terganggu. Kalau kita lihat di sini ada aktivitas psikomotor, bioritmik, sama kognitifnya terganggu. Berarti tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel kita gagal ujian sedih atau dapat kiriman uang senang, kayak gitu ya. Jadi memang ada perubahannya yang cukup signifikan. Kemudian gangguan mood itu juga terdiri dari sekelompok tanda dan gejala yang bertahan selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, cenderung berulang, biasanya bersifat periodik dan ada siklusnya kayak gitu. Nah, kalau gangguan bipolar itu apa? Jadi dia itu berupa gangguan mental, berupa perubahan yang drastis dari suasana hati, sifatnya itu episodik, ditandai dengan gejala manik, depresi, atau campuran. Kayak gitu. Apa itu gejala manik, depresi, campuran? Next. Oh ya, nanti ya di belakang. Nah, sekarang nggak apa-apa yang tadi. Nanti kita akan yang balik lagi. Nah, ini. Kenapa kita butuh, kenapa sih kita butuh membicarakan tentang gangguan bipolar? Karena ternyata menurut penelitian dari WHO, dalam 10 tahun terakhir itu sekitar 1% penduduk dunia itu mengalami bipolar. Angka ini pastinya bukan angka yang pasti karena terus berkembang. Yang pertama pastinya terus berkembang sampai dengan saat ini. Kalau nggak salah ini itu angka pada tahun 2018. Nah, di situ juga tidak disebutkan bulat 1%, ada yang 1-2%. Kalau mungkin ada beberapa yang pernah baca bisa lebih tinggi karena terkait dengan ya penelitiannya itu berbeda-beda ya, wilayahnya beda. Kalau dari WHO, saya mengambil dari salah satu aja dari WHO itu mengatakan 10 tahun terakhir ini sekitar 1%. Kemudian prevalensi dari gangguan bipolar 1 pada laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama aja. Jadi 1:1. Tidak ada terlihat perbedaan prevalensi gangguan bipolar 1 pada laki-laki atau perempuan. Nah, kalau pada gangguan bipolar 2 itu disebutkan bahwa perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tentunya, tapi ini juga tidak terlalu signifikan disebutkan seperti itu.
Jadi dari sini kita bisa lihat laki-laki dan bipolar, laki-laki dan perempuan tentunya berisiko dan bisa saja terkena gangguan bipolar. Ini gangguan bipolar 1 dan 2 nanti kita akan sebutkan di belakang ya. Kemudian kenapa ini penting? Gangguan bipolar itu disebutkan dia itu menyebabkan disabilitas medis ke-8 di dunia gitu. Kenapa? Karena gangguan bipolar ini sering juga nih berhubungan dengan penyakit fisik lain sehingga menyebabkan disabilitas pada orang-orang yang menderita bipolar gitu. Kemudian mortalitasnya juga tinggi. Kenapa? Terkait dengan penyakit fisiknya tadi dan perilaku bunuh diri pada pasien-pasien bipolar. Disebutkan bahwa bunuh diri pada pasien dengan gangguan bipolar itu 10 sampai 30 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Ini angka yang cukup tinggi ya. Dan 20% pasien dengan gangguan bipolar itu paling banyak itu yang tidak tertangani mengakhiri hidupnya dengan cara suicide. Jadi melihat angka-angka ini ternyata sebenarnya banyak ya kejadian bipolar di dunia ini. Nah, angka 1% yang di sini itu pun pastinya yang terdeteksi, yang ketangkep gitu loh sama penelitinya. Pastinya yang tidak ketangkep sama penelitinya lebih banyak lagi gitu. Oke, next. Nah, ini tadi kita sebelum kita tahu tadi ada gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, terus jenis-jenis dan teman-temannya, kita tahu dulu nih ada gejala-gejala bipolar. Nah, tadi kan di awal disebutkan ada namanya manik, ada namanya depresi, kemudian ada periodik, siklus, dan teman-temannya gitu ya. Nah, 2 tanda penting yang kita kenali dulu dari bipolar itu biasanya dia menyebutkan adalah episode dari manik, kemudian episode depresi. Manik itu apa? Jadi di sini ada 2, ini saya ngambil dari textbooknya ya. Jadi ada 2 tanda penting dari pasien yang mengalami episode manik. Yang pertama, mood yang meningkat. Jadi senang banget dilihat gambarnya itu ya, gambar yang cerah, dia mood. Jadi yang dirasakannya itu senang, meningkat, happy banget gitu. Kemudian saking senangnya itu bisa sampai irritable, diganggu dikit langsung langsung jadi marah. Jadi mudah 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 irritable itu mudah dirangsang tuh. Dapat mendapatkan suatu input aja dia langsung bisa bereaksi gitu dari moodnya yang meningkat itu. Kemudian ditambah dengan ada berapa nih? 7 gejala yang tambahan di bawah ini. Jadi yang pertama inflated self-esteem. Jadi dia merasa diri dia tuh hebat, tinggi gitu. Dia hebat, dia merasa terkenal, dia merasa diperhatikan orang. Pokoknya harga dirinya tuh merasa tinggi banget gitu. Kemudian peningkatan activity sampai dengan agitasi. Jadi banyak banget energinya. Pada orang keadaan manik ini energinya banyak banget. Kalian bayangkan kalian lagi semangat-semangatnya. Nah, dia di level yang di atasnya itu. Happy, seneng, pengen melakukan apapun kayak gitu. Tapi saking banyaknya, bisa-bisa kalau pada episode yang manik itu tidak beres kayak gitu. Saking banyaknya. Mau ini, mau ngerjain 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 ini kayak gitu. Goal directed activity. Jadi ada sebenarnya dia tuh pengen ngerjain itu. Cuci piring, sikat kamar mandi, ngelihat itu dikit kan tadi ya mudah terdistract gitu ya. Jadi ngelihat itu nggak beres, beresin, ini nggak beres, beresin gitu. Jadi banyak sekali yang ingin dilakukannya sampai dengan terlihat seperti kayak pasien yang nggak jelas gitu loh motoriknya. Kemudian risk taking. Jadi ini sebenarnya semuanya kan ada hubungannya ya, kita bisa membayangkan aja orang-orang dengan merasa dirinya hebat, merasa dirinya itu punya kemampuan lebih kayak gitu. Jadi dia tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang berisiko tinggi gitu. Kemudian dia biasanya pada orang-orang pada episode manik itu saking banyaknya energinya itu dia kayak merasa nggak butuh tidur gitu. Banyak aja energinya. Dia nggak merasa tuh dia nggak bisa tidur, tapi dia
pengen aja, pengen ini gitu. Jadi dia decrease need for sleep. Jadi dia memang merasa tidak butuh tidur. Kemudian distractable concentration ini bisa kita, ya ini pastinya akan berhubungan sama gejala-gejala di atas. Jadi pengen ini, pengen itu, konsentrasinya jadi gampang terpecah-pecah. Talkative, jadi sampai dengan kalau kita bilang itu bicaranya banyak sekali, biasanya sampai lawan bicara itu pasti notice nih orang tuh bicaranya tuh kebanyak sekali, nggak bisa diputus kayak gitu. Kemudian yang terakhir idenya lompat-lompat, jadi flight of ideas. Jadi ke topik satu belum selesai, ke topik satu lagi, ke topik satu lagi, ke topik satu lagi. Pada tingkat yang lebih parah, biasanya per kalimat aja tuh nggak ada hubungannya. Pada tingkat yang lebih parah lagi, per kata nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, pokoknya kalau episode Mami itu episode semua di sini kan pasti pernah merasakan happy, semangat gitu ya dalam hidupnya. Nah, ini di level yang tinggi banget. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang episode depresif. Episode depresif itu dua core symptomnya itu depressed mood, jadi benar-benar perasaan moodnya tadi itu kalau tadi kan elevated ya, jadi naik. Kalau ini depressed mood itu jadi sedih, nggak bersemangat, kemudian utamanya sedih ya, depres itu pokok di core-nya itu adalah si sedihnya itu. Kemudian yang kedua itu adalah loss of interest. Kita bisa bilang anhedonia ya, kalau biasanya di istilah di psikiatri itu loss of interest. Jadi nilainya tuh gimana sih? Dulu dia itu senang tuh, misalnya berkebun, senang tanam-tanaman. Pada orang yang berada pada episode depresif, hilang tuh minat kegembiraannya terhadap sesuatu yang dulu disukainya. Dulu hobi, sekarang nggak hobi lagi. Nggak ada lagi interest terhadap hal itu. Ngeliat tanaman biasa aja gitu. Kalau dulu tuh pengen senang gitu ngelihatnya. Atau misalnya senang tuh ngumpul-ngumpul bareng teman-teman. Ini udah nggak ada lagi keinginan itu. Itu dua core symptomnya itu. Nah, tambahannya itu biasanya perubahan dari berat badan. Itu terkait dengan nafsu makan biasanya. Biasanya ada yang meningkat atau nggak nafsu makan. Gitu. Jadi di sini tidak disebutkan harus meningkat atau harus menurun, memang ada perubahannya karena pada masing-masing orang itu akan berbeda respon adaptasinya terhadap stres. Kemudian sleep disturbance, jadi ada gangguan tidur. Biasanya sulit tidur, tidurnya terganggu, bangunnya terlalu awal, mimpi buruk, jadi ada gangguan tidur. Kemudian psychomotor agitation atau retardation, biasanya ini kalau yang tadi itu kan psikomotor atau gerakannya tuh banyak sekali, saking banyaknya energinya. Kalau ini biasanya lebih malas, bergerak aja tuh malas. Jadi secara psikomotornya itu buat bergerak itu tuh kayak nggak ada energinya. Fatigue, kayak lelah. Kemudian dari perasaannya itu ada guilt atau perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, perasaan merasa dirinya itu kayak nggak berguna, tidak diinginkan, tidak diperlukan gitu. Kemudian executive dysfunction, jadi fungsi eksekutifnya itu terganggu. Jadi misalnya seperti tidak bisa fungsi eksekutif itu tuh kan itu fungsi luhurnya manusia loh, yang membedakan manusia dan hewan itu. Jadi yang benar, yang salah seperti apa, kayak itu terganggu. Kemudian yang paling tidak diinginkan adalah suicidal ideation. Itu termasuk juga dari gangguan fungsi eksekutif tadi gitu. Sudah tidak bisa memutuskan, mempertimbangkan ini baik atau buruk gitu. Itu kita kenal. Jadi ada dua ya, ada manik dan depresif. Kalau kita berbicara mengenai bipolar atau gangguan bipolar, pasti terkait dengan dua hal ini. Next. Nah, bipolar itu sebenarnya banyak sekali jenisnya secara teori itu ya. Tapi yang mau saya kenalkan di sini yang mungkin karena dari tadi saya sebutkan juga sih. Jadi secara umum bipolar itu yang akan saya kenalkan di sini itu 3, bipolar 1, bipolar 2 sama
siklotimik. Bipolar 1. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini ya, itu yang paling atas itu udah sampai garisnya manik. Yang di tengah itu normal, yang paling bawah itu garisnya depresi. Itu garis-garis mood ya. Nah, kalau bipolar 1, yang dialaminya tuh sampai ke atas tuh. Itu grafiknya yang warna merah, itu ya sampai ke atas. Yang dialaminya itu benar-benar sampai yang tadi gejala yang saya sebutkan. Itu dia full dapatnya, mengalaminya tadi itu. Plus depresinya juga dia dapat. Jadi benar-benar si dua kutub ini dialaminya. Atau bisa juga dia campuran. Kalau campuran tuh yang di tengah tuh, yang manic with mixed features. Jadi dia maniknya dapat, depresinya walaupun tidak terlalu sampai bawah, tapi apa ya? Ada sebagian gitu. Ada sebagian dari episode depresi itu. Tapi kalau kita bicara mengenai bipolar itu, maniknya otomatis iya gitu, sampai atas. Kalau sudah mengalami itu, ya kita bisa bilang itu bipolar 1. Gitu. Kemudian next yang bukan next, yang bipolar 2 ya. Bipolar 2, yang bipolar 2 dia atasnya itu kita lihat cuma sampai hypomanic. Hypomanic itu apa? Mirip sama si mixed features of depression yang di bawah. Kita lihat garisnya itu nggak sampai di atas gitu. Jadi tidak semua gejala yang saya sebutkan di atas tadi, yang di slide sebelumnya itu dialami. Bisa jadi happy banget, apa ya, goal directed activity-nya tadi, yang aktivitas bertujuan tadi, iya banyak, tapi bisa selesai gitu. Tapi energinya tetap banyak gitu. Hatinya bahagia tetap, merasa bisa iya, tapi mungkin masih bisa selesai nih activity-activity-nya, energinya banyak. Tidur terganggu sih, cuma ya dikit-dikit bisa lah gitu. Jadi kita bisa bayangkan dia di grafik yang tidak sampai di atas banget, nggak sampai puncak. Gitu. Kalau di textbooknya itu disebutkan bahwa kalau hypomanic itu gejala manik, tapi severity-nya atau keparahannya tidak sampai manik, atau durasinya tidak selama punyanya manik gitu. Tapi dia ada sih depresinya sampai ke bawah banget. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar sampai dua-duanya itu dua core simptomnya ada, kemudian simptom-simptom tambahannya tadi dia memenuhi. Gitu. Jadi utamanya dia yang si depression tadi. Tapi nanti harus bisa dibedakan lagi dengan kalau dia unipolar aja, jadi hanya depresi aja. Jadi dia tidak pernah ada episode hypoman gitu. Jadi dia hanya memiliki gejala depresi. Cuma kan kita bicaranya tentang bipolar ya. Jadi saya nggak bahas tentang yang depresif aja. Kalau bipolar 2, dia pasti ada episodenya dia senang, bersemangat kayak gitu. Oke, next. Kita masuk jenis yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya siklotimia gitu. Siklotimia disorder. Jadi dia itu ada di, kalau kita lihat grafiknya, dia adanya di hypomanic, dan dyspnea. Jadi nggak sampai puncak-puncak banget, nggak sampai di puncak paling atas, dan tidak sampai di puncak di terdalam kayak gitu. Dan dia berulang dalam 1 tahun itu biasanya sampai dengan 4 kali siklusnya ini. Biasanya kita bisa bilang siklotimia kayak gitu ya. Jadi gejalanya tidak separah manik, tidak separah depresi, tapi ada fluktuasi mood yang nyata. Kalau bipolar itu kan kayak gitu ya. Jadi fluktuasi mood yang biasa sih normal kan, orang happy dan tidak happy itu kan normal. Tapi kalau dia merasa itu sampai benar-benar terganggu gitu, ya pada orang-orang dengan gangguan bipolar, dia benar-benar merasa terganggu akan perubahan suasana hati itu, walaupun tidak sampai tinggi banget atau tidak sampai dalam banget untuk manik atau depresinya. Bisa jadi siklotimia. Itu termasuk salah satu jenis yang bipolar yang berikutnya, yang cyclotimia. Sebenarnya masih ada jenis-jenisnya lagi ya, tapi paling enggak kita kenal 3 itu deh. Di sini ada penjelasannya, ada manic episode, kemudian major depressive episode, kemudian hypomanic, dan mixed episode. Oke, next. Kenapa seseorang bisa mengalami gangguan bipolar sampai saat ini? Sebenarnya
penyebab gangguan bipolar, penyebab gangguan mental yang lain itu sama, itu selalu disebutkan multifaktorial. Multifaktorial ya, pasti dia akan mencakup bio, jadi biologi, psikologi, dan sosial. Jadi biopsikososial. Jadi nggak mungkin hanya bionya aja, dari fisiknya aja, tidak mungkin hanya psikisnya saja, tidak mungkin hanya kesalahan dari sosialnya saja. Pasti multifaktorial. Begitu juga dengan gangguan bipolar. Bipolar juga seperti itu. Gangguannya itu multifaktorial. Multifaktorialnya itu apa? Yang pertama kita lihat genetik. Jadi ini juga masih dalam penelitian terus-menerus sampai dengan saat ini, gen apa sih yang diturunkan oleh orang tua dengan bipolar pada anak dengan bipolar. Jadi banyak tuh kalau kita buka penelitian-penelitian yang sudah publish gitu, jenis-jenis gen yang diturunkan. Jadi orang tua punya gen ini, anak dengan bipolar, oh ternyata ada kesamaan. Mungkin ini yang diturunkan, mungkin ini. Jadi memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa bipolar itu memang diturunkan secara genetik. Kenapa? Karena pada genetik itu angka kejadian bipolar pada pasien-pasien dengan kembar identik dan orang tua dengan bipolar itu lebih tinggi daripada populasi umum. Kemudian prenatal dan postnatal fracture, jadi jadi memang keadaan mental seseorang itu ditentukan dari dari sejak dalam kandungan sampai dengan proses kelahiran juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Jadi disebutkan bahwa ada beberapa keadaan prenatal. Jadi misalnya infeksi dalam kandungan kayak gitu, infeksi anak dalam kandungan, kemudian infeksi misalnya tokso, itu dalam penelitian juga apakah berhubungan dengan kejadian bipolar pada masa remaja, gitu, pada masa dewasa. Kemudian perinatal fracture misalnya keadaan bayi-bayi dengan berat badan kurang atau prematur juga sedang dalam penelitian. Jadi ada beberapa angka yang menyebutkan bahwa anak-anak dengan lahir prematur itu berisiko untuk terjadinya bipolar pada adult, jadi pada masa remaja atau dewasa. Kemudian ada trauma masa kecil, nanti akan saya jelaskan untuk trauma masa kecil, kemudian ada stresor psikologis, kemudian ada penyalahgunaan zat, kemudian ada gangguan-gangguan dari penyakit-penyakit fisik gitu, medical comorbid. Childhood trauma dan psychological stressor akan saya jelaskan berikutnya. Untuk penyalahgunaan zat ini ya, jadi kembali lagi tadi yang Vincent van Gogh itu, saya pernah baca, Vincent van Gogh itu kan mengidap bipolar, kemudian dia juga ada BPD juga, borderline personality disorder, kemudian dan ada juga penggunaan alkohol yang masif pada Vincent van Gogh, dan itu mempengaruhi sekali keparahan dari bipolarnya itu, sehingga penelitian yang sampai dengan saat ini juga menunjukkan penyalahgunaan zat baik kanabis atau zat-zat yang lain itu sangat berhubungan dengan gangguan bipolar. Kemudian medical comorbid, jadi di dalam tubuh kita ini ada namanya HPA aktif gitu. Jadi sistem di dalam tubuh yang mempengaruhi kerja otak, kerja endokrin atau hormonal di dalam tubuh kita, sehingga gangguan bipolar ini berhubungan dengan penyakit-penyakit lain, misalnya gangguan tiroid gitu, kemudian atau SLE atau lupus gitu ya. Next. Ini yang tadi saya bilang ya, childhood trauma. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi secara teori itu disebutkan bahwa di sini kita lihat ya, otak pada anak-anak yang mengalami, ini perbandingan antara yang tidak mengalami stres pada saat masa kecil, kemudian
yang mengalami stresnya ringan, dan yang mengalami abuse pada masa kecilnya. Gitu. Di sini, kalau yang no stress, di situ pada saat dia mendapatkan emosional trauma, dia akan aktif tuh. Jadi ada overactivity di otaknya. Terus kemudian yang mengalami stres yang mild itu dia normal, malah terlihat normal. Itu menariknya ya. Kemudian yang mengalami abuse dia overactivity, jadi overactivation di situ. Itu yang gambar merah-merah itu overactivation. Nah, jadi itu kan keadaan di otaknya itu kita lihat perbandingannya dari yang tidak mendapatkan, yang mendapatkan stres ringan, kemudian yang mendapatkan abuse berulang. Sama-sama teraktivasi. Yang mild itu mungkin saja bisa tidak gitu, bisa aja normal. Nah, kemudian selanjutnya di situ terlihat bahwa pada yang tidak mengalami stres dan yang mengalami stres ringan, keadaannya itu bisa kembali ke baseline-nya saat stresornya itu tidak diberikan gitu. Jadi saat tidak mendapatkan stresor, keadaan otaknya itu mengalami kembali lagi seperti normal. Nah, pada yang mengalami abuse, misalnya berulang, dia itu keadaan otaknya itu sudah terjadi stress sensitization, jadi tidak kembali ke baseline. Jadi walaupun dia tidak muncul tuh gejala-gejalanya, belum muncul nih di tengah-tengah stress sensitization, but no symptom of depression. Kemudian saat dia dewasa nih, dapatlah dia stresor, banyak multiple adult life stressor. Nah, pada yang riwayatnya itu tidak mendapatkan stres atau yang mild, dia bisa tidak muncul tuh gejala-gejala psikiatrinya. Tapi pada yang pernah mendapatkan abuse, itu biasanya munculnya itu gejala-gejala depresi. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini betapa trauma masa kecil itu sangat berpengaruh pada kehidupan psikis orang pada saat dewasanya gitu, karena ini memang sudah dijelaskan, sudah diteliti gitu. Dan ini mungkin pada keadaan-keadaan yang overactivation, kemudian abnormal, ini mungkin tidak terlihat secara klinisnya, tapi bisa terlihat dengan fungsional MRI biasanya. Jadi memang overactivation dari otak pada anak-anak yang pernah mengalami trauma, baik ringan ataupun yang berat, atau yang tidak mengalami sama sekali, gitu ya. Jadi memang berhubungan sekali trauma masa kecil dengan kejadian gangguan mood ini. Baik, kalau di sini disebutkannya depresi. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat pada dewasa ya, sirkuit otaknya pada otak yang terpapar oleh stresor. Di sini kalau kita lihat normalnya yang di sebelah kiri ini normalnya ya, di sebelah kiri itu normal. Normalnya itu misalnya pada tidak terprovokasi oleh stresor, dia akan berada di baseline-nya aja, normal aja. Tapi kalau dia sudah mendapatkan trauma, biasanya dia akan mengalami overactivation. Mungkin muncul akan simptom-simptom ringan dari depresi atau simptom-simptom ringan gitu ya dari saat menghadapi stresor, sedih, kacau gitu. Normalnya saat stresor itu tidak terpapar stresor lagi, sirkuit di otak akan mengalami balik ke baseline-nya lagi tuh yang abu-abu. Kemudian normalnya lagi kalau memang itu misalnya terpapar lagi pada orang normal, dia bisa mengambil pelajaran dari yang kemarin. Jadi terpapar stresor yang serupa, dia tidak muncul tuh simptomnya. Ini yang kiri itu yang normal ya. Jadi saat tidak terpapar stresor, oke, tidak muncul gejala, terpapar stresor mungkin akan muncul gejala yang ringan. Kemudian misalnya itu berulang, dia sudah dapat mengambilkan pelajaran, muncul stresor lagi, dia bisa tidak muncul gejala seperti yang di awal, kayak gitu. Tapi pada orang-orang dengan gangguan gitu, dengan
apa namanya, dengan yang memang tadi misalnya dengan riwayat child abuse gitu, kita lihat yang di sebelah kanannya, brain circuit-nya. Dia pada keadaan normal tanpa ada provokasi stres, dia normal aja di baseline-nya. Kemudian dia mendapatkan tuh child abuse, kemudian nih kalau di sini child abuse sampai 3 kali berulang, artinya berulang ya. Jadi sirkuit otaknya itu jadi overactivation gitu. Jadi kalau merah sama hitam itu kan jadi sangat aktif. Bisa jadi pada saat itu muncul tuh transient symptomnya, muncul simptom-simptom kesedihan, jadi ada perubahan pada saat itu ya, pada saat dia mendapatkan abuse itu gitu. Semakin kemudian dibawa tuh sampai dewasa. Nah, walaupun abuse-nya itu kan udah stop, abuse-nya itu kan pada saat child gitu ya. Pada saat dewasa bisa jadi di sini kemungkinan no symptom bisa, tapi bisa jadi juga dia jadi rapuh, jadi vulnerable, jadi gampang terkena pada saat terkena stres seperti itu, dia mudah mengalami misalnya depresi kayak gitu, atau dia bisa jadi stress sensitization, jadi bisa jadi juga dia jadi kuat. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang menjawab misalnya, kok bisa sih dulu tuh dia tuh galak banget loh orang tuanya sama dia. Oh, jadi dia mungkin masuknya yang no symptom kayak gitu. Tapi ada juga yang pasien-pasien dengan riwayat masa kecilnya itu abuse, dewasanya muncul tuh gejala-gejalanya. Berarti dia jadi pada saat dewasa dia terpapar lagi oleh stresor pada saat dewasa, muncul tuh gejalanya. Ternyata dia masuk yang kelompok yang vulnerable gitu. Di sini yang 3 ini menunjukkan juga bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu muncul tuh gejala-gejalanya. Jadi bukan hanya di otak saja, walaupun di otak saja itu memang penelitian sudah menunjukkan bahwa bisa jadi tuh orang-orang dengan riwayat abuse pada masa kecilnya jadi rapuh kayak gitu, tapi bisa jadi juga dia tidak muncul tuh gejalanya. Misalnya pada saat dibesarkan dia banyak ditutupi oleh hal-hal baik. Jadi memang banyak juga faktor yang mempengaruhi kok bisa jadi no symptom, kok bisa jadi vulnerable, kok bisa jadi stress sensitive gitu. Gitu ya. Oke, next. Nah, kalau sudah kalau sudah terjadi misalnya ya bipolar, kayaknya gimana ya selanjutnya itu gimana? Ya diobatin di tata laksana, bukan diobatin maaf. Jadi di terapi gitu. Terapinya itu utamanya itu adalah psikoterapi karena bipolar ini sifatnya kronis ya, bukan penyakit yang sifatnya akut. Jadi kronis, jangka panjang gitu. Jadi utamanya itu adalah psikoterapi gitu. Psikoterapi oleh profesional, oleh psikolog atau psikiater, kemudian juga dilakukan farmakoterapi jika memang diperlukan untuk farmakoterapi untuk menstabilkan moodnya, atau pilihan terapi lain misalnya ECT atau TMS kayak gitu. Melihat melihat tata laksana ini nggak bisa dong ini dilakukan sendiri di rumah. Walaupun misalnya nih begitu mengikuti banyak seminar, kayaknya aku mengalami bipolar ya. Misalnya, kok ada gejala-gejala itu pada diriku? Kan pastinya ada dong pikiran-pikiran gitu setelah kita mengikuti berbagai macam webinar, membaca berbagai macam sumber, kenapa aku mengalami itu. Kalaupun memang mengalami itu, kita lihat nih, itu sangat bisa loh untuk di-treat. Tapi di-treatnya itu oleh orang-orang yang memang berkompeten untuk nge-treat itu. Gitu. Bisa dilakukan psikoterapi, atau dengan obat atau yang lainnya, dan itu semuanya dilakukan oleh profesional gitu, sehingga pergilah ke profesional untuk yang pasti memastikan apakah benar yang pikiran-pikiranku ini atau self diagnoseku ini. Otomatis self diagnose itu kan sulit sekali untuk dihindari ya, karena begitu kita baca pasti akan cocok lagi sama diri kita sendiri kayak gitu. Nah, untuk memastikannya pergilah ke profesional gitu. Kemudian dicegah bisa banget gitu. Yang pertama, utamanya itu adalah perubahan gaya hidup yang lebih baik. Ini dapat mencegah perburukan pada gejala gangguan bipolar. Yang pertama, menghentikan penggunaan alkohol dan zat tadi.
kemudian dapat membuat daily diary atau mood chart gitu, sehingga pada saat sehingga bisa terlihat gitu, oh mood chart itu kayak apa sih, misalnya pada saat aku happy banget apa yang aku lakukan, sehingga pada saat berkonsultasi dengan profesional itu akan lebih mudah sekali untuk memetakannya. Itu sangat mudah, dan saya sering sekali menemukan pasien-pasien itu udah pintar kayak gitu, sehingga akan lebih mudah kami untuk menganalisanya gitu. Bagus sekali loh kalau misalnya bisa membuat mood chart ini. Kemudian mempertahankan sleep schedule, jadi tidurlah. Tidur itu sangat penting ya untuk tubuh, selain untuk fungsi fisik ataupun fungsi otak, emosi kayak gitu. Jadi tidur itu cukup secara kualitas dan kuantitas. Exercise, olahraga itu penting banget. Kemudian meditasi itu banyak diteliti, sangat bermanfaat bagi mood gitu. Kemudian manage stress dan maintain healthy relationship. Jadi hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Kemudian itu penting untuk dipertahankan. Gitu. Sehingga saat kita apa ya, ada Halo, dokter? Dilihat. Halo, dokter? Eh, dokter? Ini apa namanya? Terkendala koneksi, teman-teman. Mohon ditunggu. Untuk teman-teman, sambil menunggu dokter Ade untuk join lagi di Zoom meeting, teman-teman yang bisa on mic dan punya pertanyaan nanti langsung on mic saja ya. Kita eh, biar lebih enak begitu. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa dipersiapkan dan nanti ada penanya yang beruntung yang akan mendapatkan door prize.
Maaf ya, tiba-tiba hilang sinyalnya. Ya, nggak apa-apa dokter. Ini karena memang mungkin cuaca juga ya dok. Mungkin nggak tahu ini. Oke, kita lanjutin tinggal sedikit lagi Ya, kok. Ini jadi ya. dia pencegahannya yang terakhir itu adalah manage stress dan itu menjalin hubungan baik dengan keliling gitu ya. Jadi memiliki hubungan baik sehingga pada saat pada saat menghadapi stres atau berhadapan dengan stresor, kita tahu di mana kita bisa sharing kayak gitu. Ini saya ngeliat komunitas ini tuh baik karena beberapa pasien saya itu kadang-kadang dia tuh kayak tidak punya support yang sebagus itu gitu. Tidak tahu mau cerita sama siapa, di rumah keadaannya tidak baik, dia merasa tidak nyaman dengan teman-temannya, atau dia merasa tidak nyaman lah gitu. Nah, komunitas-komunitas seperti ini penting sekali untuk diperkenalkan secara meluas ya, supaya para penyintas itu tahu kalau ada loh teman bercerita, ada loh tempat-tempat yang yang bisa didatangi. Sebenarnya itu kan gitu ya, butuhnya hubungan baik dengan seseorang kayak gitu itu kan supaya tahu pada saat sedang ada masalah, sedang ada stresor kayak gitu kemana dia harus kembali kayak gitu. Seringnya itu nggak ada tempat buat kembalinya, si penyintas itu merasa tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada tempat untuk bercerita, gitu. Yang dimana dia merasa aman, tidak ada penghakiman, kayak gitu. Jadi komunitas ini penting sekali bisa menarik nih, memperkenalkan bahwa di sini ada nih, bisa bercerita, bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya gitu. Karena pada pasien-pasien dengan pada penyintas bipolar itu kan memang tadi ya ada gangguan di otaknya sehingga pada hal-hal yang mungkin orang lain itu tidak merasakan sesedih itu saat mendapatkan suatu stresor. Yang ada kan nanti ya ampun kayak gitu aja kayak gitu. Itu nggak enak sekali loh untuk penyintas bipolar. Jadi kalau memang tidak memahami kan jadinya muncul tuh kata-kata kayak gitu yang akan membuat penyintas bipolar yang pada saat misalnya mengalami depresi akan semakin buruk. Gitu. Oke, next. Nah, jadi pentingnya penanganan profesional, konsultasi deh sama profesional jika memiliki tanda dan gejala tadi yang disebutkan, atau melihat rekan atau temannya yang mengalami keluhan-keluhan tadi itu, gitu. Jadi ajak dong dia daripada self diagnose, kemudian konsultasi deh sama profesional. Benarkah apa yang sedang dialaminya ini? Apakah hanya kesedihan atau kesenangan yang biasa saja? Supaya mendapatkan pemeriksaan yang objektif. Kalau cuma dinilai oleh diri sendiri atau dinilai oleh orang yang kenal, pastinya saya yakin deh nggak bakal objektif gitu kan, pasti ada unsur karena kenal, aku tahu dia tuh orang yang kayak gini, jadi sebenarnya dia nggak kayak gitu gitu. Kalau diperiksa oleh profesional kan pemeriksaannya itu akan objektif, nggak kenal, kemudian sesuai aja dengan gejalanya itu apa gitu, dan sesuai dengan keilmuan yang sudah didapatkan gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil buat presentasi ini. Oke, next. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan cerita-cerita saya ya. Berikutnya kita saling bercerita deh ya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Ade yang telah memaparkan materi mengenai bipolar tadi sangat detail. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya dokter ya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung on mic saja. Boleh bertanya, Mbak Jadida?
Boleh dokter. di-open Ya, dong. dengan atas nama siapa? Atas Eh, nama siapa? saya Amri dari Kerawang. Oh ya, baik. Videonya di ini Silakan dong, Amri. biar kelihatan. Apa saya aja yang nggak bisa Ya, kelihatan? bisa on kamera sekalian nggak? Mohon maaf Ibu, saya berada di IGD Ibu. Takutnya di gas. Oke, oke, oke. Saya lagi jaga adik saya Ibu. Mohon maaf terlebih dahulu. Oh, Ibu, terima kasih sebelumnya materi yang Ibu berikan kepada saya. Saya ingin bertanya Bu tentang mental health ini Bu ya. Saya dulu dari tahun 2020 sampai 2022 Ibu, saya mempunyai data dari teman saya psikolog, itu hampir 97,7% itu yang mengalami bipolar atau stres anak yang produktif dari kelas SMP, SMA, dan perkuliahan Ibu. Nah yang saya tanyakan, bagaimana Bu kita-kita sebagai teman, sahabat, saudara, dan teman dekat, apabila teman kita yang terkena bipolar atau mental down, untuk meningkatkan produktivitas mereka Ibu supaya tidak stres dan mengalami depresi Bu. Karena beberapa kasus dari teman saya ini Bu, khususnya orang tuanya sendiri menganggap anaknya ini bukan anak sendiri Bu. Jadi menganggap anaknya ini pembantu. Nah itu bagaimana kita ini sebagai teman, saudara, sahabat ini Bu, untuk lebih empati terhadap bipolar ini Bu, khususnya di era digital saat ini. Karena kalau kita lihat di era digital banyak yang kena cyberbullying ya Bu ya, di sosial media. Nah itu bagaimana? Dan yang kedua Ibu, bagaimana kita sebagai agent of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang mental health ini Bu, khususnya di bipolar, stres, lalu burnout, dan yang lain-lain Bu. Kedepannya seperti apa di era digital saat ini, dan kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030 serta keadaan saat ini Bu, karena kan kita menghadapi COVID ya Bu ya, sudah 3 tahun dan mengalami stres terhadap teman-teman kita yang lulus kuliah atau SMA di zaman COVID Bu. Nah itu bagaimana kita sebagai agent of change Bu untuk mengembangkan mental health kita ini Bu, khususnya di era digital saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana Bu kita sebagai anak muda berpikir kritis, inovatif dalam mengembangkan mental health ini Bu di era digital saat ini. Itu seperti apa? Terima kasih Bu. Ya, oke. terima Terima kasih kasih. Amri. Terima kasih Mas Amri, keren banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih Mas Amri ini fokus juga nih dia dengan mental health ya. Jadi dia punya banyak uh, punya banyak suara saya dengar? Dengar ya? Oke. Jadi Mas Amri dari Kerawang itu kayaknya fokus juga nih dengan mental health. Jadi dia sudah punya banyak data mengenai kejadian gangguan mental di sekelilingnya ya, di daerah itu bagus sekali. Sebenarnya dia ini udah menjadi agent of change loh, gitu. Jadi kan dulu nggak banyak yang seperti ini. Nah ini dia agen perubahan nih, dia melihat nih banyak bahwa ternyata banyak nih di sekelilingnya. Kemudian dia juga memperhatikan bagaimana respon orang-orang terhadap orang dengan gangguan mental. Dia ini juga termasuk agent of change itu sebenarnya tanpa dia sadari mungkin ya. Kamu udah masuk di agen perubahan itu, jadi memperhatikan sekitar itu kan. Kalau sekarang itu kan mungkin banyak yang lebih banyak fokus ke gadgetnya gitu. Nah ini juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi kan, dia nanya gimana nih di era digitalisasi seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan banyak orang pada banyak fokus dengan HP-nya lah, udah pada banyak fokus dengan kepentingannya sendiri. Nah, salah satu caranya, ayo yuk ini lihat ke atas, lihat di luar dunia kota kecil itu. Ternyata banyak teman-teman yang mungkin saat bersama kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga tidak memperhatikan tuh keluhan-keluhannya, atau pada saat rekan kita atau teman kita yang sedang bercerita mengenai keluhannya, ingin bercerita tentang keluhannya, tidak kita perhatikan, atau kita malah membandingkan keluhan dia itu dengan keluhan kita. Jadi bagaimana
bagaimana caranya meningkatkan empati tadi ya ditanyakan seperti itu. Bagaimana sih caranya meningkatkan empati dengan melihat dengan mengikuti keadaan dengan mengikuti apa namanya bukan kajian apa sih namanya ini sharing ilmu seperti ini kan jadi kita tahu nih bahwa banyak loh orang-orang dengan gangguan mental yang tadi narasumbernya itu bilang bahwa banyak juga yang tidak terdeteksi. Kenapa? Bisa jadi malu untuk bilang, malu untuk tidak terdata. Tidak terdata kenapa? Yang terdata itu kan pastinya itu yang periksa data-data itu kan diambil dari rumah sakit, dari tempat pemeriksaan. Nah kan banyak berarti data-data di bawah itu yang tidak masuk sampai ke pemeriksaan, yang tidak memeriksakan dirinya. Nah dengan mengikuti acara-acara seperti ini kita tahu nih bahwa banyak orang yang menghadapi yang dengan gangguan mental gitu. Sehingga itu semoga itu akan dapat mengasah empati kita. Empati itu biasakan dengan cara seperti itu ya. Mengetahui bahwa di luar itu keadaannya itu tidak seperti yang kita pikirkan loh gitu. Ayo buka matanya sama-sama. Terus caranya kalau kita sudah tahu bahwa sekeliling kita itu angka gangguan mental itu tinggi, angka burnout itu tinggi, angka depresi itu tinggi tadi dengan angka-angka yang disebutkan sama Mas Amri. Apa yang bisa kita lakukan? Termudah ya, kalau memang kita dekat dengan, kalau memang itu orang dekat kita, termudah dengarkan. Dengarkan itu, ya dengarkan gitu. Dengarkan itu ya mendengar, seperti kita mendengar sesuatu itu kan ada suaranya, ada ceritanya, mencoba memahami gitu. Mendengarkan itu kan kayak gitu. Mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk menjawab. Kadang-kadang kalau kita diceritain itu tuh begitu kita mendengar sesuatu cerita itu kayak kita sudah menyiapkan nanti aku akan jawab apa ya, akan secara otomatis nih. Nanti dulu deh, dengarkan dulu. Oh yang dialami kita dengar dan paham ceritanya seperti itu. Gitu. Setelah mengikuti ini, kita tahu kayaknya tuh butuh bantuan deh. Sarankan dia untuk ke profesional, antar gitu. Itulah proses keterlibatan kita untuk mengatasi itu. Terus tapi orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak paham. Orang yang nggak paham itu banyak, gitu. Orang yang nggak paham banyak, orang yang tidak ingin paham itu banyak. Bagaimana nih kalau kita buat mengundang orang yang tidak ingin paham? Gimana ya? Coba dikenalkan, oke, gitu. Kalau memang orang sudah tidak ingin paham, biasanya akan sulit. Gitu. Coba dikenalkan pelan-pelan, oke, itu usaha yang bagus. Gitu. Tapi kita aja deh nih yang tahu gitu untuk mendekatkan padanya. Contohnya dengan kegiatan positif kayak gini ya, ada ruang bercerita, ada komunitas ini, diperkenalkan, ini loh, nih ada tempat bercerita. Kalau kamu merasa tidak punya teman, di rumah orang taruhan kamu merasa orang tuamu tidak memahami dirimu, gitu, di sini ada. Gitu. Penting sekali pada orang-orang dengan tadi ya awalnya mungkin burnout, kemudian depresi kayak gitu didengarkan gitu. Supportnya bentuknya apa? Bukan kita mensupport tindakan dia yang bukan mengiyakan semua ceritanya kan enggak. Supportnya bentuknya apa? Tidak melakukan judgement tuh gara-gara kamu sih, kamu nggak nurutin orang tuamu, kamu tuh kurang ibadah, misalnya kayak gitu. Nggak enak banget pada orang-orang seperti itu. Saya yakin dan saya pun memang menemui beberapa pasien saya itu dia pun kan tadi ya udah salah satu gejalanya tadi itu fungsi eksekutifnya itu terganggu gitu. Fungsi eksekutifnya itu terganggu. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai kita yang bilang harusnya itu nggak gitu lah. Dia tuh terganggu gitu. Yang bisa kita bantu kalau misalnya dia terganggu, kalau memang butuh ya butuh psikoterapi, butuh obat, butuh penanganan profesional kayak gitu. Nyata-nyatanya fungsi eksekutif pada pasien-pasien dengan gangguan mood tadi itu terganggu. Dia tuh nggak bisa ngaturnya itu, gitu. Gitu ya. Jadi peran terdekat dengarkan, kemudian menjadi agent of change. Jadi mulai dari diri kita sendiri bahwa kita melek gitu loh tentang informasi-informasi terkait kesehatan mental ini. Jadi jangan menutup mata
gangguan mental itu orang yang banyak di jalanan enggak gitu. Gangguan mental itu banyak jenisnya. Dan sekarang kalau saya lihat sih udah pada banyak yang paham ya, udah pada banyak yang melek gitu. Dan meleknya ini bagus diikutin dong sama actionnya, yaitu mengurangi, kalau tidak bisa mengurangi, menurunkan tingkat supaya tidak semakin parah pasien-pasien tersebut. Gitu ya, semoga menjawab dan semoga membantu tadi dari Karawang. Silahkan kembalikan ke host. Boleh menanggapi Bu Ade? Oh silahkan Mas Amri. Ibu, saya punya sedikit cerita. Ibu, ada teman saya 5 orang, 2 orang ini lebih parah Bu karena stres. Karena yang satunya yang tadi saya bilang itu tidak dianggap oleh orang tuanya, dan yang satu ini dia mengalami serangan Ibu dari teman-temannya di sosial media. Nah, yang saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita Ibu untuk meningkatkan mental health mereka Bu? Karena saya mendapatkan lampu hijau dari teman saya yang bagian psikolog ya Bu ya, atau yang sudah profesional, dan saya sudah amankan mereka di daerah Jawa Barat supaya orang tuanya ini tidak mencari dia, dan saya ingin sembuhkan dia dengan pelan-pelan Bu, supaya tidak mengingat hal-hal yang sudah pernah terjadi di mereka Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendekatkan kepada mereka ini Bu, 2 orang ini, untuk supaya mereka ini lebih produktif lagi Bu ke depannya? Karena kalau saya sendiri pada saat saya mengontrol mereka untuk terakhir Mohon maaf, ya, maaf sebelumnya ini untuk sesi diskusi tanya jawab untuk peserta kurang lebih hanya 1 sampai 2 pertanyaan. Jadi mohon maaf ini dibatasi ya soalnya teman-teman yang lain sudah angkat tangan juga untuk bertanya. nggak apa-apa. Begitu Amri untuk Makasih iya. ya, makasih. Mohon maaf Mbak. Ya, mohon maaf ya. Oh, oh, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya bisa arti dulu dari Ya Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Arti dari Rangkas Bitung. Nggak kelihatan Pertanyaan sih. lalu Bu, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menghilangkan bipolar dan trik apa saja yang bisa mengurangi overthinking? Yang kedua, bagaimana cara efektif dalam mengatasi bipolar yang berlebihan ketika kita sedang bingung menentukan pilihan untuk masa depan, dan apa yang harus kita lakukan secara ketika orang di sekitar kita tidak ada yang bisa memahami dan mengerti kita di saat kita sedang banyak masalah dan beban pikiran. Itu aja Bu pertanyaan saya. Oke, terima saya kasih. jawab ya Ya. Mbak Arti. Jadi yang pertama saya luruskan dulu. Bipolar itu diagnosis klinis ya. Jadi bipolar itu diagnosis klinis. Jadi bukan sekedar perubahan suasana mood perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Kalau memang itu terjadi, dia harus ditegakkan secara klinis oleh profesional gitu. Jadi untuk mengatasinya juga meliputi aspek yang tadi saya sebutkan. Tadi kan ada aspek biologi, psikologi, dan sosial tadi. Biologinya, karena jelas-jelas gangguan bipolar itu ada gangguan di otak ya. Kalau gangguan di otak tuh gimana cara buat benerinnya ya? Dengan obat. Obat itu ada untuk salah satunya ya dengan obat. Untuk menyeimbangkan neurotransmitter. Kan neurotransmitter di otak gimana cara menyeimbangkannya ya? Ada juga jaras-jaras di otak itu yang bisa diperbaiki dengan psikoterapi. Psikoterapi itu adalah satu jenis modalitas terapi kayak gitu. Jadi memang harus ditangani. Yang pertanyaan pertama yang untuk menanganinya harus ditangani oleh profesional. Tadi kan ada di slide yang saya bilang, yang saya sampaikan tata laksana atau
apa ya, treatmentnya, ya tata laksananya itu memang harus dilakukan oleh profesional. Jadi kalau misalnya merasa muncul itu gejala-gejala tadi, periksakan ke profesional. Jadi profesional nanti akan menentukan, oh ini butuhnya psikoterapi, butuhnya terapi obat, butuhnya yang lain. Kan ada jenis yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi overthinking. Overthinking itu suatu terminologi yang sekarang itu banyak digunakan ya. Jadi itu juga harus diperdalami ya. Overthinkingnya itu kayak apa? Misalnya nih, ada juga nih misalnya keluar ngelihat pandangan orang tuh kayak kok dia ngeliatin aku kayak gitu ya? Apa aku tuh salah ya? Sampai di rumah sampai malam mikirinnya itu terus. Itu basicnya berarti kan apakah dia ada muncul perasaan bersalah pada dirinya, atau apakah ada gejala-gejala kecemasan. Overthinkingnya harus diperdalam. Itu kenapa? Apa bentuknya? Apakah dia kalau saat melakukan kesalahan itu kepikirannya sampai berbulan-bulan, padahal misalnya kesalahannya kecil, oh mungkin dia ini ada kecemasan nih, kayak gitu. Nah, overthinkingnya itu harus dikonsultasikan juga nih, apa yang bentuk overthinkingnya itu apa? Karena terminologi overthinking itu sekarang itu banyak digunakan. Dikit-dikit kepikiran tuh jadinya arahnya tuh ke overthinking. Padahal kepikirannya tuh kepikiran yang apa? Gitu. Cemaskah? Sedihkah? Curigakah? Itu kan jadi masuknya dikit-dikit kepikiran. Kemudian masuk yang ketiga, gimana tuh kalau misalnya pada saat banyak tekanan, rasanya mungkin rasanya moodnya nggak enak gitu kayak maksudnya tadi ya, moodnya nggak enak tapi merasa di rumah seperti tidak ada yang mendengarkan. Tadi saya juga sering menemukan pasien itu merasa tidak ada tempat kembali gitu, kayak di rumah tidak ada yang memahami, di nggak ada, seperti tidak ada teman. Sebenarnya pada orang depresi itu kadang-kadang muncul gejala itu loneliness gitu loh. Gimana ya? Jadi kalau saran saya pergi ke profesional. Jadi kan itu, jadi gini, kalau tadi kita lihat ya gambaran otak itu normalnya, otak normal tuh ada baseline-nya. Saat ada provokasi dari stresor, dia pasti akan overactivated, akan overaktivasi kayak gitu. Tapi pada orang normal itu tuh ada proses belajar, berulang kali tuh dapat stresor kayak gitu. Pada saat suatu saat di mana sudah terlatih nih, sudah terlatih, oh pada saat mendapatkan stresor ini, aku tuh harus begini. Sehingga saat mendapatkan stresor serupa, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Aku deg-degan nih setiap mau presentasi, dulu kok jadi gemeter, jadi kayak gini. 1 kali, 2 kali kayak gitu. Oh, kayaknya aku harus persiapan nih. Udah persiapan. Berkurang sih, tapi masih gemetar. Oh, aku harus ini nih, atur nafas nih. Oh, jadi dengan beberapa kali ketemu stresor yang sama, kalau orangnya itu pada otak yang normal, tadi keadaannya itu normal, dia akan berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk mengurangi keluhanku ini. Kayak gitu. Tapi pada orang yang memang sudah ada terganggu misalnya, nggak bisa tuh mikir sampai ke situ. Mungkin butuh bantuan. Coba diperiksakan ke psikolog atau psikiater. Jadi kayak buntu banget. Nggak ada penyelesaian nih dari permasalahan saya gitu. Saya rasa tuh sekarang di puskesmas pun sudah banyak kok itu namanya psikolog praktek psikolog klinis di sana. Tadi yang saya sebutkan tadi, profesional itu akan menilai secara objektif, mengarahkan mungkin nggak kamu ada jalan keluar dari masalah ini kayak gitu. Atau nih coba konsultasi ke, ini kan ada yang konsultasi berbasis online ya, yang memang komunitas-komunitas yang di situ banyak juga pakar-pakar di situ, sehingga bisa mengarahkan butuh nggak ke profesional. Karena masalah setiap individu itu berbeda-beda gitu. Jadi memang butuh diperdalam kapan dia butuh ke profesional, kapan diarahkannya ke psikolog atau ke psikiater. Gitu ya Mbak Arti, semoga menjawab ya. Saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga Mbak Arti bisa paham semuanya ya yang disampaikan oleh dokter. Baik, terima kasih Mbak Arti yang setelah bertanya. Untuk selanjutnya ada Ume dari Lampung. Boleh menyampaikan pertanyaannya? Ada angkat tangan ini Ume Lampung. Kayaknya Tarisya Malang nih udah open video Ya, loh. oke. Tarisa dulu aja ya. Silakan Tarisa Ya, baik, terima pertanyaannya. kasih Mbak. Untuk waktunya saya izin bertanya. Bagaimana caranya kita sebagai teman atau pasangan untuk menghadapi eh, penderita bipolar? Jadi teman atau pasangan di sini udah didiagnosis bipolar fase 2, di mana dia mengalami fase depresi. Jadi ketika mereka atau dia itu mendapatkan faktor-faktor stres, itu biasanya enggan bercerita ke teman atau pasangannya. Mereka mengira atau mereka beranggapan bahwa ketika mereka bercerita, itu malah membebani teman atau pasangannya tersebut. Padahal di sini teman atau pasangan ini nih sudah memposisikan diri sebagai tempat untuk bercerita, udah membuat senyaman mungkin kondisi untuk tempat bercerita seperti itu. Terus juga sudah berkomitmen untuk tidak membanding-bandingkan, untuk tidak menjas. Jadi bagaimana ya? Jadi untuk mengkondisikan agar teman atau pasangan ini nih mau bercerita ke kita, berbagi kisah ke kita. Karena kita sebagai teman atau pasangan pastinya selalu ingin menjadi orang pertama yang mengetahui kondisi pasangan atau teman tersebut. Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya Mbak Tarisya. Balik lagi tadi Mbak Tarisya. Misalnya tadi kan yang diceritakan itu ini ya, apa namanya, pada keadaan moodnya lagi depres atau depresi tadi itu ya. Dan ini posisi juga sudah terdiagnosis oleh psikiater, berarti sudah ketemu nih sama psikiater atau psikolog. Jadi tadi kan kita sudah di slide saya sudah sampaikan salah satunya itu tadi tuh ada fungsi eksekutifnya itu terganggu gitu. Fungsi eksekutif itu tuh pertimbangan memutuskan sesuatu yang sebenarnya itu misalnya ada pasangan tuh ada, dia udah oke, udah baik, udah menerima. Kenapa dia pilihnya enggak itu ya? Ya karena dia terganggu itu, gitu. Nah, jadi tata laksana. Jadi kalau memang sudah ke profesional sebagai pasangan, memang ada rasa Mbak ya ceritanya sama aku dong, atau sebagai teman dekat sama aku dong. Aku janji, aku berusaha untuk tidak melakukan judgement terhadap kamu, tidak membanding. Pokoknya aku ini sudah akan memperlakukan kamu dengan objektif mungkin deh gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu keadaan pasien itu. Gitu. Kalaupun dia sudah di tangan yang tepat, misalnya sudah di profesional, ya sudah kita legowo aja. Mungkin belum saatnya nih dia mau bercerita dengan kita. Profesional itu pasti akan mengarahkan untuk mencari yang terdekat dengannya. Jadi kan kalau misalnya pasien ketemu dengan profesional psikolog atau psikiater untuk psikoterapi atau konsultasi kayak gitu kan paling misalnya paling cepat lah 2 minggu sekali. Prinsipnya tuh juga gitu. 2 minggu sekali itu pun paling lama itu setengah jam. Sedangkan hidupnya itu berhari-hari, berbulan-bulan dengan pasangannya. Sehingga arahnya dari profesional itu, arahnya tuh kamu tuh jangan hanya mengandalkan dari sini ya. Coba dengan yang terdekat dari rumah. Dengan kamu, bukan terdekat dari rumah, terdekat dengan kamu. Arahnya itu seperti itu. Kalaupun memang belum terbuka pasiennya, ditunggu aja waktunya. Gitu. Mau nggak mau ya seperti itu. Karena kan untuk saat dia, ceritanya kan pada saat depresi terganggu nih. Berarti kalau supaya tidak terganggu itu kan ada perbaikan dong di situ. Ada waktu gitu di mana mulai membaik nih, di mana dia sudah bisa, oh ya ternyata ada loh yang mau mendengarkan aku kayak gitu. Kalau memang sudah di tangan yang tepat, arahan dari profesional itu pasti seperti itu.
mencari alternatif kegiatan yang positif pada saat stresor datang, kayak gitu. Atau mencari tempat bercerita, pasien akan memilih tempat yang nyaman buat dia. Nggak tahu tuh, yang nyaman buat dia, padahal lingkungan tuh merasa sudah memberikan ruang, gitu. Tapi ya balik lagi, si pasien itu tuh punya apa ya? Misalnya tanpa diketahui oleh yang mendengarkan itu ternyata ada trust issue dari pasiennya terhadap orang itu dulu yang mungkin si yang ingin mendengarkan tuh nggak tahu gitu. Pernah ada, jadi dia masih agak ragu enggan dengan ekspresi mukanya, agak ragu enggan tadi seperti takut membuat jadikan beban kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu tuh sama isinya pikiran pada pasien-pasien itu, apa-apa aja dipikirin sama mereka gitu, karena ada gangguan dari fungsi eksekutif itu. Nah, jadi misalnya nih pada tingkat yang lebih berat diberikan obat oleh psikiaternya, itu membantu banget memperbaiki itu, karena kan fungsi eksekutif yang terganggu itu kan dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter di otak juga. Nah, tapi obat tidak bisa bekerja sendiri gitu. Pasti dengan psikoterapi, dengan support yang baik, itu hasilnya jauh lebih baik. Jadi tata laksana pada pasien bipolar itu meliputi seluruh aspek, gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Tarisa, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Baik, untuk selanjutnya Ume Lampung, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Jadidas sebagai MC. Maaf tadi sempat terkendala sinyal. Selamat pagi Bu Dokter Ade. Dan di sini oh ya siang, siang Bu. Di sini saya Ume dari Lampung ingin bertanya. Jadi setahun lalu itu saya sempat ada diagnosa depresi. Nah, di situ dokter sempat bilang untuk melihat pola sama 6 bulan, karena dokter bilang itu ada apa ya istilahnya, ada kemungkinan itu bipolar gitu. Jadi suruh lihat pola selama 6 bulan. Nah, yang saya rasakan selama 6 bulan itu memang ada fase di mana mood itu membaik gitu, Dok. Ada fase di mana mood itu membaik tapi nanti dia balik depresi lagi gitu. Terus nanti dia membaik lagi, depresi lagi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membedakan mood itu memang hanya karena stabil aja ataukah itu termasuk fase manik gitu? Cara membedakannya itu seperti apa, Dok? Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau langsung dijawab oleh Bu Ade. Silakan. Oke, ini ya. Itu pentingnya yang saya bilang apa tadi ya, mood chart. Pernah nggak disampaikan oleh psikiater untuk membuat mood chart gitu? Biasanya mood chart itu tuh grafik dan detail-detailnya. Misalnya nih, pada hari ini aku rasanya tuh happy. Kayak misalnya Mbak Umi bilang, happy-nya nih happy normal, atau happy panik, apa happy hipomer ya. Di ini lagi, di breakdown lagi. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasanya senang. Terus kerjaan beres. Atau harian ini misalnya kerjaan nggak ada yang beres, pengennya ngerjain ini gitu. Yang beres sekian. Nah, dari ngerjain tugas, bikin laporan praktikum, atau kerjaan yang A, B, C, misalnya itu cuci piring kok langsung ditinggal, atau misalnya pokoknya ngurusin orderan atau apapun, itu di breakdown per hari itu. Jadi kita bisa lihat, kita ambil salah satu gejala dari yang tadi saya sampaikan ya, happy, oke, happy, senang, senangnya ini senang banget ya, senang. Kemudian kita breakdown lagi, aktivitas tadi ada, aktivitasnya itu dilakukan dengan benar nggak gitu, tercapai nggak tujuannya, berapa aktivitas sehari, normal nggak aktivitas sehari sebanyak itu, kayak gitu. Kemudian tadi di kolom yang tadi apa lagi ya, aktivitas, kemudian perasaan senangnya itu kayak apa sih,
apa ngerasa hebat sekali gitu. Tidur ya, berapa lama tidurnya, bangun-bangun nggak dari mimpi, cepat bangun nggak, atau kayaknya nggak butuh tidur nih kayak gitu. Bicara, tadi kan ada yang bicara, oh ternyata pada hari itu tuh kok aku tuh katanya tuh banyak omong ya, sama dari temanku bilang aku banyak omong, kok aku kok ngomongnya lompat-lompat, orang pasti notice kok gitu. Atau misalnya kalau kamu sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik sama teman atau orang terdekat, kan tadi saya bilang ya, bipolar ini gangguannya tuh kronis. Jadi misalnya sudah punya teman dekat biasanya atau orang terdekat itu tahu keadaan lu, sama-sama lah bekerja sama. Kasih tahu dong kalau memang aku tuh bicaranya kok lompat-lompat, atau tapi nanti beritahu dengan cara yang baik lah, jangan pada saat lagi naik-naik gitu tuh langsung kamu kok omongnya tuh banyak sekali, itu jangan kayak gitu. Biasanya kalau udah sama-sama tahu tuh ya pelan-pelan dia akan kasih tahu kayak gitu. Jadi di breakdown tuh mood chart-nya itu. Jadi pada saat kontrol nanti tahu berapa hari nih kayak gini, ini normal sih, ini kamu normal nih gini, ini kayaknya kok kerjaannya banyak banget, nggak masuk akal deh orang sehari nih kamu bandingin, kalau kamu normal kamu tuh kerjaan cuma bisa ini nih, kok 2 minggu ini kok banyak sekali kerjaan yang mau kamu kerjakan tapi kok nggak beres-beres ya kayak gitu. Yang beresnya cuma segini, mungkin hanya hitungan aja kayak gitu. Jadi mood chart itu bukan hanya senang dan sedih, tapi apa yang terjadi di situ. Terus kalau misalnya terjadi fasenya depresi kayak gitu ya, sedih apa, nggak keluar kamar berapa hari, makannya gimana, pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup apakah muncul, tadi jadi di breakdown-nya per simptom yang tadi disampaikan gitu ya, nanti akan di-follow up oleh psikiaternya, chartnya kayak gini, gitu, itu akan lebih mempermudah gitu. Semoga membantu ya Mbak Ume ya. Bagus kamu untuk ininya, pengen tahu gitu apa yang harus saya lakukan, itu kan untuk kebaikan kamu juga ya. Oke, semoga membantu Mbak Ume. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih Umi atas pertanyaannya.